Baik, untuk hari ini kita akan belajar ya mengenai pengenalan untuk kriptografi modern. Jadi kemarin sudah ada beberapa materi yang akan kita bahas dan yang pertama ini kita perdalam mengenai pengenalan dulu karena mungkin dari Mas Mbak sekalian gitu ya ada yang mengenal, ada yang tidak mengenal gitu kan. Sehingga kita perlu satu fokus gitu ya, satu kesatuan apa itu kriptografi ya. Baik, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu kriptografi dan kriptografi modern gitu ya. Jadi kriptografi sendiri dan kriptografi modern itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah setting dari private key encryption. Jadi pengaturan bagaimana kita mengatur enkripsi private key-nya gitu ya. Kemudian yang ketiga ada Kirchhoff Principle, jadi ada prinsip dari seorang ilmuwan dari kriptografi yang bernama Kirchhoff gitu ya. Dan yang kedua itu historical chippers and their weakness. Jadi sejarah dari chipper-chipper ini juga ilmuwan yang ada di dalam kriptografi dan juga kelemahannya apa gitu kita menggunakan chipper. Dan yang terakhir ada prinsipal dari modern kriptografi. Jadi prinsip-prinsip kriptografi modern itu seperti apa yang harus kita miliki sehingga kita bisa tahu oh kriptografi itu seperti ini gitu ya. Bagi yang pertama mungkin bisa dicoba Mas Mbak sekalian ya. Saya ingin tanya apa itu kriptografi. Jadi coba ini login melalui Menti ya atau scan QR code-nya boleh gitu. Nanti coba saya lihat tampilannya seperti apa gitu ya. Sudah ada yang login ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi nggak ada yang salah ya, karena tadi memang kita akan berhubungan dengan enkripsi. Kemudian kita akan berhubungan dengan dekripsi. Kita akan berhubungan dengan kode-kode. Kemudian rahasia. Kemudian tersembunyi ya. Semuanya hampir mirip-mirip semua ya. Oke, kita coba bentar. Oke, jadi apa itu kriptografi ya? Jadi kriptografi secara sejarahnya kriptografi itu dinamakan atau didefinisikan sebagai sebuah seni dari menulis atau menyelesaikan kode. Itu ya. Itu awalnya. Kriptografi itu seperti itu. Jadi seni menulis kalau kita tahu contohnya di sini ya. Ini adalah seni menulis contohnya. Jadi ini seni menulis ya. Jadi menulis tentang kode gitu ya, kode yang mungkin tidak tahu kita ini ini tidak terbaca gitu ya kodenya. Kalau dulu mungkin kita bahasa Jawa itu mungkin bisa didefinisikan kayak ini ya aksara Jawa gitu ya, aksara Jawa kita kan sering sekali gitu ya menulis aksara Jawa. Bagi orang yang bukan Jawa mungkin tidak tahu aksara Jawa itu apa gitu ya. Nah itu salah satu contoh kriptografi awalnya gitu ya. Kemudian definisi ini mencerminkan bahwa praktek yang awal berfokus pada komunikasi militer secara rahasia. Ya, jadi kriptografi ini awalnya itu digunakan hanya pada bidang militer, gitu ya, untuk berkomunikasi mereka, bagaimana mereka misalkan membuat strategi gitu ya, itu dituliskan secara kriptografi. Itu awalnya ya. Jadi di sini kriptografi modern secara fundamental berbeda. Ini yang dulu, kriptografi yang dulu ya. Karena secara fundamental berbeda, ini karena sebuah mathematical science. Jadi ada matematis ya, notasi matematis yang kita butuhkan nantinya untuk kriptografi. Kemudian formal disiplin di dalam komputer science. Ya, betul ya. Ini sekarang ada di komputer science, terutama
kita yang S1, S2 gitu ya, yang melanjutkan di ilmu komputer pasti tahu jaringan itu pasti berhubungan dengan kriptografi ini. Kemudian dasar dari keamanan digital ya. Jadi tadi untuk keamanan digital karena bersifat rahasia tadi ya, betul yang dikatakan. Kemudian untuk modern kriptografi itu kita juga mempelajari teknik-teknik matematika untuk keamanan. Keamanan apa? Nah, di situ sudah ada yang namanya digital information ya, informasi digital yang mana mungkin itu mengandung sesuatu yang rahasia sehingga kita harus mengkriptokan gitu ya. Kemudian ada komputer system, ada komputasi yang tersalurkan atau distribute computation, dan yang terakhir ada network communication ya, komunikasi jaringan. Itu yang paling membutuhkan kriptografi modern. Kalau kita belajar seperti ini kan tidak butuh kriptografi ya. Saya menjelaskan ya apa adanya gitu kan, apa kriptografi gitu kan. Dan kalian boleh bertanya kepada saya juga tidak harus menggunakan kode gitu ya. Jadi langsung kita menggunakan bahasa formal gitu. Nah, jadi seperti itu untuk kriptografi. Jadi ini tidak lama ya untuk terbatas untuk menyembunyikan message atau pesannya. Karena di sana ya apa terkandung integritas, kemudian autentikasi dan juga secure key ya. Jadi kunci keamanan yang berubah-ubah. Itu untuk kriptografi ya. Kemudian kita akan belajar mengenai classical versus modern kriptografi. Kalau classical tadi sudah kita bahas ya, contohnya tadi ketika kita menulis di buku gitu kan ada sandi atau aksara yang tidak kenal itu sudah disebut kriptografi. Nah, kita lebih ke modern sekarang. Kalau kita ke modern maka itu terjadi di tahun 70 dan 80-an. Itu ada perubahan dari classical menuju modern kriptografi gitu ya. Nah, kalian kenal ya dengan alat seperti ini. Mungkin kalau di militer sudah banyak gitu yang menggunakan alat seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah bentuk salah satu kriptografi modern pada saat itu gitu. Karena menggunakan tit gitu. Kalau tidak salah itu bunyi gitu ya. Saya tidak pernah pegang gitu alatnya. Kalau di televisi itu saya lihatnya kan ada bunyi-bunyinya ya. Bunyi-bunyinya itu merupakan sebuah kode gitu. Nah, di sini untuk classical cryptography, jadi dia ada perbedaan dengan modern ya. Kalau classical dia berdasarkan pada intuisi dan kreativitas. Jadi intuisi apa yang ingin ditulis, misalkan nulis A itu dengan apa namanya kreativitas yang bagus gitu ya, sehingga A-nya itu tidak terbaca A secara apa Romawi gitu kan. Kalau kita tulis huruf A ya sudah tahu ya, pasti A-nya itu kan seperti ini. Ah, gini ya. Nah, sedangkan kalau untuk klasikal, mungkin A-nya entahlah ya, saya juga tidak pernah tahu ya. Intinya dia pasti dengan simbol-simbol tertentu sehingga A-nya itu tertutup, tapi hanya beberapa orang yang tahu seperti itu. Gitu ya. Kemudian tidak ada definisi formal Pak. Untuk keamanan itu tidak ada definisi formalnya ya untuk klasikal. Kemudian dipertimbangkan sebuah seni atau kesenian gitu ya. Kerajinan atau seni gitu. Jadi untuk kriptografi di zaman klasikal itu dia lebih ke arah seni atau kerajinan. Itu sudah dinamakan kriptografi. Nah, di sini ada modern kriptografi. Jadi menggunakan definisi matematis yang presisi gitu kan. Definisi matematis ya berarti bisa angka, bisa ada perhitungan dan lain sebagainya. Kemudian dia juga bersifat asumsi komputasional ya. Ada perhitungan tadi ya. Jadi ada di sini komputasional ini jadi melibatkan perhitungan tidak hanya matematis tapi juga bisa dihitung gitu ya. Dan juga mengatasi ini keamanan secara formal. Kalau yang tadi
yang classical itu jelas keamanannya dipertanyakan, tapi untuk yang modern dia lebih aman dibanding dengan classical tadi. Itu ya. Seperti itu untuk perbedaan klasikal dengan kriptografi. Kemudian, mengapa kriptografi itu butuh untuk hari ini? Ya, karena apa? Karena kriptografi itu ada dimanapun. Contohnya, kita punya email, punya password di email kita, lah itu kan sebuah kriptografi. Kemudian ada yang punya credit card, juga pasti punya password sendiri untuk credit cardnya. Nah, itu juga sebuah kriptografi. Kemudian secure messaging, ya ini pesan yang aman. Misalkan kita mau ini ya apa namanya mengirim pesan hanya untuk orang tua kita gitu kan. Nah itu biasanya kita akan enkripsikan atau ada ininya passwordnya. Lah itu salah satu kriptografi. Kemudian update sistem operasi ini juga sering kita temukan di komputer, laptop kita yang sedang update, apalagi di HP ya sekarang, itu juga membutuhkan password kita untuk update sistemnya. Dan yang terakhir ada cloud storage, ya itu juga ya ketika kita ingin mengakses file yang diinginkan, biasanya kan kalau di cloud itu di password gitu ya, sehingga butuh akses atau butuh izin si pemiliknya baru kita bisa buka file itu gitu ya. Jadi seringkali seperti itu. Jadi untuk hari ini itu ya kriptografi itu tidak terbatas pada penggunaan militer. Tapi ini untuk keamanan hidup kita di dalam sehari-hari terutama di dunia yang digital gitu ya. Jadi kita butuh kriptografi untuk hari ini. Oke, ada yang ditanyakan mengenai kriptografi sebelum kita lanjut dari Mas Mbak sekalian? Masih belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke setting dari private key encryption ya, atau pengaturan enkripsi kunci private. Yang pertama mengenai core model ya. Jadi private key itu termasuk dua party. Kemudian ada namanya sharing ya, untuk secret key-nya itu sharing. Kemudian ada insecure communication channel dan yang terakhir yaitu transmitted ciphertext. Ciphertext ini nanti yang akan kita coba perdalam lagi gitu ya. Prosesnya seperti apa? Jadi kunci itu ya, kunci generationnya itu menghasilkan sebuah secret key. Jadi untuk kunci penghasil kunci itu menghasilkan secret key, kunci rahasia K gitu ya. Kalau kita lihat gambarnya saja wis lebih mudah ya. Jadi plain text dokumen gitu ya. Kemudian kita punya secret key di sini, ada enkripsi, ada deskripsi ya. Tadi sudah disinggung, ada yang menjawab enkripsi dan dekripsi. Jadi seperti itu ya. Enkripsi, jadi dari dokumen yang kita mau kirim gitu ya, itu dienkripsi. Kemudian di cloud ini biasanya cloud ya, karena melewati cloud itu ada dokumen yang sudah dienkripsi. Jadi tidak tahu isinya apa, hanya kode-kode gitu ya. Isinya seperti itu. Kemudian ketika akan sampai di penerima, dia akan didekripsi. Diubah lagi kode-kode tadi ke dalam bentuk teks yang sebenarnya. Nah, itu ya jadinya untuk penerimanya tahu, oh ternyata ini loh yang dikirim oleh si pengirim maaf, yang dikirim oleh si pengirim gitu. Prosesnya sangat sederhana sekali sebenarnya untuk core model ini ya. Nah, jadi contohnya kalau kita kirim gambar di sini, kemudian dienkripsi ada secret key-nya gitu ya. Kemudian berbentuknya bukan gambar tapi sebuah titik-titik gitu. Lah ini untuk keamanan. Tuh. Nah dari titik-titik ini dia didekripsi dengan menggunakan key lagi tadi ya. Jadi dia akan diubah menjadi gambar lagi. Nah sebenarnya seperti ini. Dan saya rasa Mas Mbak sekalian untuk apa namanya kriptografi ini sudah tahu lah ya dasarnya gitu ya. Seperti itu.
Jadi ini untuk core modelnya atau bentuk sederhananya seperti itu. Nah, secara ini ya metode atau teknik ada dua cara yang bisa kita atur untuk menggunakan private key ini. Yang pertama ada two spirit user. Jadi two spirit user itu dia receiver punya dua ya, karena ada dua di sini dua spirit user berarti ada dua kunci gitu. Contohnya kalau kita lihat di sini. Jadi ada sender, pengirim itu mengirim sebuah teks atau file gitu ya. Dienkripsi menggunakan receiver public key. Ya, public key ini kemudian dia diubah ke ciphertext. Lah, ciphertext ini kemudian di deskripsi dia menggunakan private key sehingga teks yang ciphertext tadi diubah menjadi plain text kembali yang isinya apa-apa lah diterima oleh si penerima. Nah itu untuk two spirit user. Kemudian untuk single user dia hanya menggunakan satu kunci saja. Baik itu enkripsi maupun dekripsi dia menggunakan satu kunci. Jadi kuncinya sama gitu ya. Tapi kalau yang dua kunci tadi berbeda. Nah, kalau kita bandingkan gitu ya, untuk entitasnya untuk dua spirit user berarti ya dua pihak gitu ya. Tapi untuk single ya satu pihak gitu. Kalau dari ininya istilahnya kan sudah seperti itu. Untuk masalah utamanya yang untuk two spirit user itu distribusi key-nya itu cukup bermasalah gitu ya. Tapi untuk single itu penyimpanan key-nya karena ada satu gitu ya. Jadi rawan gitu ya, rawan ketahuan. Tapi kalau yang two spirit ini tidak rawan ketahuan, tapi distribusinya yang cukup ini sulit distribusi key-nya. Karena ada dua kunci tadi kan, maka semakin banyak usernya otomatis juga akan semakin banyak kuncinya. Kalau yang single semakin banyak user tidak masalah, kuncinya sama gitu kan. Kemudian jenis ancamannya untuk yang two spirit ini ada eavesdropping, kemudian yang single adalah physical access. Medianya network untuk yang two spirit, yang single adalah storage. Ya, risiko kegagalannya key bocor maka komunikasi terbaca untuk yang two spirit ya. Tapi kalau yang single key-nya hilang maka datanya hilang semua gitu, tidak bisa dibaca gitu ya. Jadi ini untuk perbedaan two spirit user dan single user over time. Nah, bagaimana untuk implementasinya? Lah, tergantung mau yang pakai two atau yang single. Ya, semua punya kelebihan dan kelemahan masing-masing, tergantung dari kondisinya sebenarnya gitu ya. Jadi itu perbedaan utamanya. Jadi kalau kita ingin pakai ya kita sesuaikan dengan keadaan yang dibutuhkan. Misalkan memang kita butuh dua kunci gitu ya. Ya sudah kita harus pakai yang two spirit user gitu ya. Tapi kalau memang tidak dibutuhkan dua kunci, hanya satu kunci saja ya sudah kita pakai single user aja. Nggak usah dipaksakan two spirit user gitu ya. Malah nanti ribet gitu. Jadi memang untuk pemakaian ya disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan gitu ya. Baik, kita lanjut untuk setting private ya, formal sintak. Jadi formal sintak atau sintak formal dari enkripsi itu seperti apa yang bagus gitu kan, sehingga bisa disebut sebagai kriptografi gitu. Jadi yang pertama di sini adalah message space M. Message space M itu apa? Jadi M itu adalah semua string, huruf kapital A sampai Z maupun angka gitu ya. Bisa setiap huruf itu dipetakan ke angka bisa. Itu disebut depan M. Misalkan A itu dipetakan ke 0, B-nya 1 sampai dengan Z-nya itu adalah 25 seperti itu. Kemudian key generation algorithm atau kita sebut GEN itu adalah pilihan khas secara uniform dari 0 sampai 25.
Jadi ada berapa kemungkinan? Ada 26 kemungkinan ya. Kalau misalkan dimulai dari 0 sampai 25 berarti ada 26 kemungkinan. Kemudian ada enkripsi algoritma atau kita sebut ANC gitu ya. Lah ANC ini punya rumus sendiri ya. Ditambah K modulus 26 itu untuk enkripsi. Untuk dekripsi juga ada rumus sendiri yaitu dikurangi. Jadi CI dikurangi K modulus 26. Nah, nanti kita coba untuk praktekkan gitu ya. Misalkan di sini, misalkan M-nya sama dengan H. Gitu. Lah, H itu berarti berapa H itu kalau diangkakan? H ada berapa kalau diangkakan? Kalau A-nya 0, gitu loh. Berarti H-nya, berarti angka berapa? A ya, A 0. Berarti B, C, D, E, F, G, H. Berarti ada 7 ya. Ada 7 di sini. Kemudian saya letakkan K-nya misalkan 3 gitu ya. 3. Maka enkripsinya, ya kita bisa cari enkripsinya, yaitu 7 tambah 3. 7 tadi ininya, hurufnya, ditambah 3 modulus dari 26. Ya, ini sebuah rumus. Gitu. Sehingga ini dapatnya adalah 10. 10 itu kalau kita translasikan ke dalam sebuah huruf, maka dia huruf K. Gitu ya. Huruf K. Kemudian untuk description atau uh, description, jadi untuk description-nya kita sudah punya enkripsinya kan 10 tadi ya. Berarti 10 kita masukkan, kemudian dikurangi, sekarang dikurangi 3 modulus dari 26. Hasilnya adalah 7. Nah, 7 ini ditranslatekan yaitu H. Jadi sama ya. Untuk enkripsinya dia 10, kemudian kita dekripsikan dia ada 7. Ya. Jadi seperti itu dekripsi K ya secara formal itu bisa ditulis seperti ini. Ini valid deskripsi, tapi secara keamanan dia masih lemah ya karena mudah kebaca gitu ya. Kalau satu huruf aja gitu, kalau beberapa huruf mungkin lebih rumit gitu. Dan beberapa mungkin tidak harus pakai yang formal gitu ya. Maksudnya pakai metode yang lain yang mungkin lebih secure, lebih bagus dibandingkan dengan kita menggunakan formal sintak seperti itu. Oke, seperti itu untuk setting dari private key encryption. Jadi bagaimana kita mengatur enkripsi key dari yang bersifat pribadi tadi ya. Jadi ini tadi rumusnya. Jadi nanti Mas Mbak sekalian, ya misalkan ada soal, coba enkripsikan dan dekripsikan. Maka Mas Mbak sekalian harus bisa untuk menghitung ya, menghitung atau mengubah bentuk angka ke huruf, huruf ke angka seperti ya seperti itu untuk apa namanya sederhananya. Nah, kemudian kita akan pelajari yang lain yaitu mengenai Kirchhoff Principle. Jadi apa yang dimaksud dengan prinsip Kirchhoff ini? Sistem harus tetap aman gitu ya, walaupun algoritma diketahui publik. Keamanan hanya bergantung pada kerahasiaan kunci. Ya, itu adalah prinsipnya. Sistem harus tetap aman walaupun algoritma diketahui publik. Keamanan bergantung pada kerahasiaan kunci. Jadi bergantung di kuncinya yang kita buat seperti apa. Ya. Jadi untuk implikasinya algoritma seharusnya jadi umum. Kemudian keamanan adalah
kerahasiaan pada kunci. Dan itu tadi ya berarti sama ya. Obscurity tidak hanya aman gitu ya. Jadi contohnya kalau kita ke contoh, mungkin Mas Mbak sekalian tahu AES dah ya, Advanced Encryption Standard. AES itu sering digunakan ketika kita ini ya, apa namanya, mengirim file gitu, atau ketika kita menaruh file kita di mana, cloud, itu biasanya menggunakan AES karena umum sudah algoritmanya gitu ya. Spesifikasinya lengkap, tersedia dan diteliti secara global. Kenapa aman? Karena algoritmanya sudah diketahui semua orang gitu ya. Kemudian strukturnya juga internal transparan, yang dirahasiakan hanya key-nya saja. Karena berbentuk 128, 192, atau 256 bit. Kemudian key space-nya sangat besar juga. Jika attacker misalkan seorang penyerang gitu ya tahu algoritma, itu tidak membantu tanpa key. Nah ini prinsip yang sempurna menurut Kirchhoff itu tadi. Itu ya. Jadi menurut Kirchhoff, walaupun mereka tahu algoritmanya tapi nggak tahu kuncinya, ya percuma gitu loh. Kamu silakan menyerang gitu. Asalkan kuncinya nggak tahu. Itu yang dinamakan prinsip Kirchhoff. Gitu ya. Nah, kalau yang salah seperti apa? Prinsip ini yang salah. Misalkan perusahaan membuat algoritma enkripsi proprietary dan merahasiakannya, gitu ya. Masalahnya di mana? Masalahnya itu jika kode bocor atau di reverse engineer, gitu ya, sistem langsung tidak aman. Kemudian tidak pernah diuji publik. Biasanya mengandung kelemahan fundamental, banyak kasus seperti DVD encryption, IoT firmware, sistem voting digital gagal karena melanggar prinsip Kirchhoff ini, gitu ya. Jadi kalau misalkan Mas Mbak sekalian punya ini ya perusahaan gitu ya, maka kalau ingin menggunakan prinsip Kirchhoff yang benar ya silakan diluaskan gitu loh algoritmanya. Ini loh saya punya algoritma A gitu ya. Tapi untuk kuncinya jangan dirahasiakan gitu loh. Kunci tetap dipegang oleh pihak perusahaan sendiri. Apalagi kalau Mas Mbak sekalian CEO-nya gitu ya, yang dipegang ya itu berarti CEO yang memegang kunci utama gitu. Tapi kalau misalkan semua dirahasiakan, ya itu bukan prinsip Kirchhoff karena tidak orang lain tidak bisa mencoba algoritma. Keuntungannya apa kalau misalkan kita menggunakan prinsip ini? Jadi keuntungannya itu algoritma kita bisa ini ya apa namanya bisa direview oleh banyak orang. Misalkan kekurangannya A gitu, pasti orang akan mereview algoritma kita, oh kurangnya ini sehingga kita bisa berbenah lagi atau bisa memperbaiki algoritma yang sudah ada menjadi algoritma yang lebih kompleks seperti itu. Nah ini untuk prinsip Kirchhoff ya. Kemudian ada prinsip yang lain yaitu Caesar-Cipher. Jadi Caesar-Cipher ini teknik enkripsi klasik dengan cara menggeser huruf alfabet sejumlah K posisi. Jika K sama dengan 3, misalkan saya punya A, B, C, gitu ya. Kalau K-nya 3, maka ini akan digeser ke 3 huruf, berarti menjadi D, E, dan F. Nah, jadi digeser. Contoh lain baik. Kita coba contoh lain misalkan hello gitu ya. Hello gitu. Nah, coba gunakan K-nya sama dengan 3. K-nya 3. Maka kita geser. Hanya itu kita geser ke 3 huruf H, I, J, K. Berarti K yang kita pakai gitu ya. E-nya juga kita geser maka menjadi H. L kita geser menjadi O. Kemudian O kita geser menjadi
R. Karena L-nya 2 ya sama kan, tidak saya tulis dua-duanya ya. Jadi untuk ciperteksnya dia terbentuk KHOOR. Nah, ini kan tidak tahu ya, apa maksudnya core ini kan. Padahal kita menulisnya Hilo tadi. Itu untuk sesar ciper ya. Jadi dia langsung digeser sejumlah berapa gitu. Misalkan K-nya 3 berarti ya 3 huruf gitu. Kalau K-nya 1 berarti 1 huruf. Seperti itu. Kelemahannya jadi tidak ada secret key ya. Tidak ada kunci rahasianya. Kemudian ya terlalu umum gitu ya. Terlalu umum karena ya kita tahulah seperti itu. Maksudnya tidak ada kombinasinya gitu kan. Jadi huruf ke huruf gitu aja ya sudah umum ya. Kemudian mudah ya untuk dipecahkan gitu. Ya kalau secara penulisan ya memang mudah kan, tidak ditranslitkan ke yang lain gitu ya, ke kode yang lain, hanya huruf ke huruf ya otomatis mudah dipecahkan gitu ya. Itu untuk sesar ciper. Kemudian ada shift ciper. Lah ini adalah perluasan dari sesar ciper gitu ya. Kita langsung ke contoh, misalkan saya punya plain text yaitu data. Kemudian K-nya itu saya definisikan adalah 4. D itu adalah 3 ya. Kita ubah ke angka sekarang. A itu adalah 0, kemudian T-nya adalah 19, dan A-nya 0 lagi. Nah ini sudah bentuk dasar. Jadi ini ya sesuai dengan pedomannya dia membentuk ini huruf ke angka gitu. Nah dari itu kemudian kita bisa enkripsikan ya. Enkripsi. Jadi D-nya ini menjadi apa enkripsi? Enkripsi ini menggunakan ini ya rumus ini. C sama dengan M plus K bla bla bla. Gitu mod 26 sehingga dia 7 gitu ya. Hasilnya 7, kemudian A hasilnya 4, dan T hasilnya adalah 23. Ini 23. Nah, 7 itu kalau kita konversikan ke huruf, dia adalah H. Kemudian 4 itu adalah E, dan 23 adalah X gitu ya. X. Maka kalau kita tulis secara enkripsinya, semua adalah HHE XE. HEXE. Ini dari data menjadi HEXE itu. Jadi sudah ini sudah terenkripsi. Kemudian dekripsinya gimana? Dekripsinya sama seperti tadi. Ini semua kita kurangi dengan K-nya. K-nya ada berapa tadi? K-nya ada 4, berarti ya kita kurangi dengan 4 sehingga kembali lagi nanti menjadi kata data gitu ya. Ini masih punya kelemahan walaupun memang perluasan dari sesar ciper ya. Karena hanya memiliki 26 kemungkinan gitu ya. Kemudian kita bisa menggunakan brute force untuk mencari solusinya gitu ya. Dan yang terakhir yaitu ruang kunci juga sedikit atau kecil gitu ya. Jadi seperti itu untuk shift chipper. Nah, kita sudah pelajari beberapa cara untuk membuat atau menyusun gitu ya kriptografi secara sederhana. Kemudian kita lanjutkan yaitu bagaimana dengan prinsip
kriptografi modern. Kalau modern yang pertama kita harus penuhi yaitu prinsip pertama kita definisikan formal. Jadi definisi formal itu untuk apa? Supaya apa tidak ada cara membuktikan keamanan gitu ya. Eh, maaf, membuktikan keamanan itu harus dengan formal definisi, maaf. Kalau tanpa definisi maka tidak ada caranya gitu loh. Kemudian yang kedua, kita bisa membandingkan dengan skema yang ada dan juga yang terakhir dengan adanya definisi formal kita sudah memenuhi standar evaluasi yang ditentukan. Seperti itu ya. Jadi untuk prinsip pertama ketika kita ingin belajar kriptografi maka kita harus mempelajari definisi formal itu. Gitu. Maka dengan adanya definisi formal kita bisa juga ini ya apa merubah ke secara matematis. Definisi formal itu seperti apa ya? Seperti tadi A gitu kemudian bisa diubah ke angka, kemudian angka bisa kita ubah ke huruf. Itu semuanya adalah contoh dari definisi formal. Kemudian prinsip kedua yaitu asumsi yang tepat gitu ya. Jadi kita harus berasumsi yang tepat bahwasanya kriptografi itu untuk mengkodekan gitu ya, mengkodekan pesan yang rahasia ke penerima yang memang itu kita akan daki gitu ya. Jadi asumsinya harus tepat, jangan dibuat-buat gitu. Kalau dibuat-buat buat apa? Butuh kriptografi gitu ya. Butuh yang lain aja gitu kan. Apa tidak menuliskan kriptografi tidak masalah gitu. Jadi harus tepat ya. Kemudian yang ketiga yaitu kita tahu keamanannya. Jadi tentunya kalau kita pakai kriptografi harusnya tahu gitu ya. Kalau misalkan tadi pakai yang beberapa metode, itu kan sudah ada kelemahannya dan keunggulannya gitu kan. Kalau misalkan pakai yang single, lah tahulah kita untuk sebagai programmer terutama, oh keamanannya seperti ini gitu, harus tahu. Makanya untuk kriptografi jadi tiga prinsip itu yang harus kita ketahui. Kalau tidak paham dengan prinsip tadi, maka untuk kriptografi ya belum tentu kita butuhkan. Kalau kita sudah paham dengan prinsip tiga tadi ya silahkan diambil atau silahkan kita mengimplementasikan kriptografi itu di dunia nyata. Ya seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan pertama kita seperti itu, Mas Mbak sekalian, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan.